Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana lazalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Berkat nikmat kesehatan, kesempatan dan hidayah taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga pada sore hari ini kita dapat bertemu kembali di kajian online kitab Masailul Jahiliyah yang kita kaji setiap harinya walillahil hamd dan terus menerus insyaallah taala. Maka kita memohon kepada Allah Jalla wa Ala agar segera mengangkat wabah virus ini dengan segera dan sempurna, agar kita dapat bertemu kembali di majelis-majelis ilmu kita secara langsung dengan iman dan amal saleh yang lebih baik, serta di dalam syurga firdausnya di hari kiamat kelak, ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Insyaallah taala kita akan memasuki al-masalatul khamisata asyarah, masail jahiliyah yang ke-15. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan beberapa masailul jahiliyah, yaitu yang ke-12, 13 dan ke-14 ya. Nah, barakallahu fikum. Kata penulis rahimahullahu taala Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah, i'tidharuhum an ittiba'i ma atahum Allah bi'adamil fahm, kaqaulihi ta'ala wa qalu qulubuna ghulf, wa qaulihi ta'ala ya Syu'aib ma nafqahu katsiran mimma taqul. Qala rahimahullah fa akdzabahum Allah wa bayyana anna dhalika bisababi at-tab'i ala qulubihim wa anna at-tab'a bisababi kufrihim. Orang-orang jahiliyah dahulu beralasan karena tidak mengikuti syariat yang Allah Jalla wa Ala bebankan kepada mereka dengan alasan kami tidak paham. Seperti yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-88. Ketika mereka disuruh oleh Allah Jalla wa Ala untuk mengikuti ajaran yang Allah Jalla wa Ala bebankan kepada mereka dari Nabi yang Allah Jalla wa Ala utus kepada mereka. Mereka menyatakan wa qalu qulubuna ghulf, hati kami dalam keadaan ghulf. Makna ghulf di sini ada dua ya, kata Syekh Shalal Fauzan. Yang pertama, bahwa syariat atau ucapan Rasul yang menyuruh mereka kepada ajaran Allah Jalla wa Ala tidak bisa masuk ke dalam hati mereka, dan bahwa hati mereka tidak merasa tenang, tidak nyaman untuk menerima ucapan Nabi tersebut, masih ragu-ragu. Ini alasan yang mereka gunakan untuk menolak ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makna yang kedua, wa qalu qulubuna ghulf, adalah anha mamlu'atun minal ilm. Bahwa hati mereka itu ghulf, maknanya adalah telah penuh dengan ilmu. Sehingga mereka tidak butuh lagi kepada ucapan siapapun. Ya, menurut mereka. Oleh karenanya mereka tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena hati mereka telah penuh dengan ilmu. Syahidnya adalah makna yang pertama. Nah, dalil yang kedua adalah firman Allah di dalam surat Hud ayat 91.
Ketika Nabi Syuaib alaihi salam mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah Jalla wa'ala dan menundukkan hawa nafsu mereka kepada ajaran yang Allah Jalla wa'ala turunkan kepada mereka melalui Nabi Syuaib alaihi salam. Maka mereka menjawab, ya Syuaib, ma nafqahu katsiran mimma taqul. Wahai Nabi Syuaib, wahai Syuaib, kami tidak paham kebanyakan yang engkau ucapkan. Kebanyakan ucapanmu kami tidak paham. Bukan karena kami tidak mau mengikuti. Ini alasan mereka. Ya. Demikian pula orang-orang kafir dari kaum musyrikin Quraisy yang ada di Mekah. Allah Jalla wa'ala sebutkan di dalam surat Fussilat ayat ke-5 tentang perang mereka ini dengan firman-Nya, wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilaihi wa fi adhanina waqrun wa min bainina wa bainika hijab fa'mal innana 'amilun. Mereka berkata, di dalam hati kami ada keganjalan, ada keraguan terhadap dakwah yang engkau seru ini. Dan seruan kamu ini pun tak enak didengar. Ya. Tak dapat didengar oleh telinga-telinga kami. Ya. Dan antara kami dan engkau ada penghalang. Yang karenanya kami tidak bisa mengikuti dakwahmu. Maka masing-masing urusan sendiri-sendiri. Fa'amal. Silakan kamu beramal sesuai dengan keinginan kamu. Dan kami pun akan beramal sesuai dengan keinginan kami. Nah, coba lihat. Metode seluruh orang-orang kafir dari zaman dahulu. Dari para nabi, sebelum Nabi kita SAW dengan orang kafir yang ada di masa Nabi SAW, metode mereka sama. Menolak ajaran Allah Jalla wa'ala yang Allah bebankan kepada mereka. Melalui Nabi yang diutus kepada mereka. Untuk mentauhidkan Allah, meninggalkan kesyirikan, mengikuti aturan agama di dalam beribadah, bukan dengan hawa nafsu. Mereka beralasan, kami tak paham. Ya. Kami tak paham apa yang kamu ucapkan. Ya. Telinga kami tidak sanggup mendengar apa yang kamu seru. Dan hati kami tidak nyaman dengan apa yang engkau sampaikan. Silahkan kamu berbuat, ya, melakukan amalan-amalan sekehendakmu, dan kami pun akan beramal sesuai dengan kehendak kami. Ya. Dan sebagian kaum muslimin, na'udzubillah min dzalik, terjerumus ke dalam perangai jahiliyah yang buruk ini. Ketika disampaikan kepadanya kebenaran yang datang dari Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW yang sahih dengan pemahaman yang benar dari pemahaman mereka para as-salaf dari kalangan para sahabat, tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Apakah berkaitan dengan perkara tauhid? Berkaitan dengan perkara syirik? Berkaitan dengan perkara bid'ah? Berkaitan dengan perkara as-sunnah? Ataukah berkaitan dengan halal dan haram? Maka terkadang di antara mereka ada yang menyatakan, udahlah anak, belum sampai ke situ pemahaman saya. Saya cukup segini aja dulu lah. Saya sampai di sini aja dulu. Saya nggak usah diajak terlalu dalam lah dalam pembahasan agama. Saya juga masih banyak melakukan dosa. Anda juga nggak paham apa yang antum sampaikan. Ini alasannya. Saya nggak paham pembahasan itu. Saya tidak sanggup memahami pembahasan itu. Padahal tidak paham dalam agama kita bukanlah alasan untuk meninggalkan perintah Allah dan Rasulnya. Karena kewajiban kepada orang yang tidak paham adalah berusaha untuk memahami. Ya. Beda halnya jika memang dia tidak memiliki kemampuan. Contohnya, ya, dia disuruh untuk salat berdiri, tetapi dia lumpuh. Maka boleh dia beralasan, saya tidak mampu berdiri. Tapi kalau mendengar kebenaran dan menerimanya, siapa yang nggak mampu? Selama dia memiliki kedua telinga yang dapat mendengar, ya, dan masih diberikan hati oleh Allah Jalla wa'ala untuk berpikir, apa alasan kita menolak kebenaran dengan alasan saya tak paham?
Dan tak sedikit dari kaum muslimin terkadang seperti ini. Ketika dibahas, diberi nasihat kepadanya bahwa fikih wudu yang benar, fikih yang salat yang benar, dengan mudahnya dia menjawab, maaf, saya tidak sanggup memahami apa yang saudara sampaikan. Udahlah, urusan masing-masing lah. Biarkan saya seperti ini aja. Biarkan kami melakukan wudu, salat, umrah dan haji seperti ini. Biarkan kami berakidah seperti ini. Yang penting saya nggak ganggu saudara, saudara pun nggak ganggu saya. Fa'amal innana amilun. Masing-masing amalannya sendirilah, masing-masing akidahnya sendirilah. Ini prinsip jahiliyah dalam beragama. Seorang muslim yang jujur mencari kebenaran dan jujur mencintai kebenaran, serta ikhlas kepada Allah Jalla wa'ala, maka apabila ada penjelasan yang ilmiah dari saudara yang dia ketahui saudara tersebut menyampaikan dengan hati yang ikhlas, dari qarinah yang ada, bukan orang yang mencari-cari kesalahan, maka dia akan mendengarnya terlebih dahulu. Dia akan mendengar, akan menyimaknya. Jika yang disampaikan tersebut adalah sesuatu yang benar, maka dia akan menerimanya. Jika yang ia sampaikan tersebut adalah sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran yang ia ketahui, maka dia akan mengkalternya. Kecuali yang menyampaikannya adalah orang yang ia ketahui ahlu syubhat. Maka ada perintah dalam agama agar kita menjauhi dari yang namanya fitnah, dari yang namanya syubhat. Nah, ini perangai orang-orang jahiliyah dari semenjak dahulu sampai di masa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka seyogyanya seorang muslim menjauhi sifat yang seperti ini. Nah, masail jahiliyah yang ke-16 adalah i'tiyadhuhum amma atahum min Allah bi kutubis sihr. Kama ذكر الله ذلك في قوله تعالى ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. Mereka menggantikan kitab yang Allah berikan kepada mereka. Apakah itu Taurat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihi salam agar diikuti oleh orang-orang Yahudi, ataukah Injil yang Allah turunkan kepada mereka melalui Nabi Isa alaihi salam agar diikuti oleh mereka kaum Nasara, ataukah Al-Qur'anul Karim yang Allah turunkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk diikuti oleh kaum musyrikin dan seluruh manusia yang ada di masa itu dan setelahnya. Justru mereka ganti, mereka tolak, mereka campakkan ke belakang punggung mereka, kemudian mereka justru merujuk kepada kitab-kitab sihir. Hal itu Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 101 dan 102. Allah berfirman, "Walamma ja'ahum rasulun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum." Tatkala datang kepada mereka seorang rasul dari Allah Jalla wa Ala yang membenarkan ajaran yang telah ada bersama mereka. Karena di dalam Taurat dan Injil telah ada penyebutan sifat-sifat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Artinya sebelum Nabi kita diutus, mereka ahlul kitab sudah mengerti dan sudah mengetahui akan adanya Rasul di akhir zaman, penutup para nabi dengan sifat-sifat yang itu adalah sifatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tatkala datang kepada mereka, nabadha fariqum minal ladzina utul kitab kitaballahi wara'a zuhurihim. Maka sebagian dari ahlul kitab mereka mencampakkan kitab Allah Jalla wa Ala, yaitu Taurah,
yang di dalamnya ada penyebutan tentang Nabi SAW, mereka tidak menerimanya, mereka mencampakkannya, padahal sebelumnya mereka beralasan kami ikut Taurat. Yeah. Setelah itu, ketika kaum muslimin mengikuti Rasulullah SAW, mereka beralasan kami punya Taurat. Tetapi ketika mereka diingatkan bahwa di dalam ketika mereka diingatkan dengan Taurat, ya, di dalam Taurat bahwa akan ada nabi akhir zaman yang sifatnya demikian, yaitu sifatnya Nabi kita SAW, justru mereka mencampakkan kitab Allah Taurat tersebut dan mereka berpaling kepada kitab-kitab sihir yang itu merupakan amalan syaitan. Dan bisikan syaitan, kalau kalian menggunakan dan mengikuti apa yang ada di dalam kitab-kitab tersebut, maka kalian akan memperoleh kerajaan seperti Nabi Sulaiman alaihi salam. Padahal yang disampaikan oleh syaitan adalah perkara-perkara sihir yang dengannya mereka akan kafir. Adapun Nabi Sulaiman alaihi salam memiliki hal yang luar biasa tersebut adalah kekuasaan yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman. Beliau tidak memperolehnya dengan cara melakukan kekufuran, yaitu sihir. Nah, syahidnya adalah bahwa mereka menggantikan kebenaran dengan kebatilan. Mereka menolak dan meninggalkan ajaran Taurat. Tatkala di dalam Taurat ada penyebutan sifat-sifat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan mereka telah mengetahui Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka sendiri, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal, mengetahui sifat-sifat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam layaknya mereka mengetahui anak-anak mereka. Ya. Tetapi mereka tetap mengkufurinya. Mereka tidak mau menerimanya. Justru Taurat yang merupakan kitab yang diturunkan kepada mereka, ya, ditolak dan dicampakkan oleh mereka wara'a zuhurihim, ke belakang punggung mereka, ka'annahum la ya'lamun, seakan-akan mereka tidak mengetahui Taurat, seakan-akan mereka belum mengetahui ada penyebutan sifat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di dalam Taurat. Nah, ada faedah dan pelajaran penting dari Masailul Jahiliyah yang ke-16 ini yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam syarahnya ini. Ini faedah yang sangat indah dan penting untuk kita camkan di hati kita, anak-anak didik kita, ya, atau anak-anak keturunan kita. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, "Wa kadzalika kullu man taraka al-haqq fa innahu yubtala bil batil." Demikian pula setiap orang yang meninggalkan kebenaran yang telah ia ketahui, pasti dia akan diuji untuk mengikuti kebatilan. Kata Syekh, "Falladhi yatruku minhum da'wat ar-rusul min ad-da'wa ila tauhid wa ifradillahi bil ibadah wa bayanu dhalik yubtala bi annahu yurawwiju lisyirk wal khurafat." Mereka yang meninggalkan dakwah tauhid, dakwah yang menyuruh manusia untuk memurnikan ibadah mereka kepada Allah, yang itu merupakan inti dari dakwahnya mereka para nabi, dia diuji dengan melariskan dan mengikuti kesyirikan dan khurafat. Wa yastadidulu laha, yang semestinya dia membenarkan, membela dakwah tauhid, dia justru membela dakwah syirik setelah itu. Wa hadza waqi'un, kata Syekh. Wa hadza waqi'u katsirin min ulama'il khurafiyyin wa ulama'il quburiyin. Dan inilah kenyataan kebanyakan ulama-ulama khurafat dan ulama-ulama kuburiyun, kata Syekh, para pemuja kuburan. Badalan min an yad'u ila tauhidillah wa ila kitabillah wa ila sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yad'una ila al-batil. Yang semestinya mereka menyuruh manusia ke tauhid, menyuruh manusia kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, justru mereka menyuruh kepada kebatilan. Wa yad'una ila ibadatil qubur, dan justru mereka menyuruh manusia beribadah, memalingkan ibadah mereka kepada kuburan. Wa ta'alluq bil amwat, menyuruh manusia untuk menggantungkan hati mereka dengan orang-orang yang telah mati. Wa yaltamisuna lidzalika syubhatil lati yurawijunaha 'alan nas, dan mereka akan menggunakan syubhat-syubhat
untuk melariskan seruan mereka yang batil tersebut kepada manusia. Fayashghaluna waqtahum fi hadzal batil. Dan mereka menghabiskan waktu mereka untuk kebatilan tersebut. Dan ini benar-benar fakta. Kata Syekh, ini adalah kenyataan kebanyakan ulama khurafat dan kubur. Dan memang fakta. Tidaklah seseorang meninggalkan dakwah tauhid setelah ia mengetahuinya kecuali dia akan diuji dengan kesyirikan. Tidaklah seorang itu meninggalkan sunnah Nabi SAW yang telah ia ketahui, melainkan dia akan ditimpa dengan kebid'ahan. Sebagaimana tidaklah seorang meninggalkan ketaatan di saat dia mampu melakukannya, melainkan dia akan terjerumus dalam kebatilan. Nah, nasallallahu alaihi wal afiyah. Dan jangan pernah kita merasa aman dari hal ini. Siapa yang menjamin kita akan istiqamah di atas tauhid dan di atas as-sunnah sampai kematian datang menjemput kita? Sementara di masa Nabi SAW ada orang-orang yang tadinya telah belajar duduk bersimpuh mengenal Nabi SAW, pernah salat 5 waktu bersama Nabi, pernah haji, ya, pernah melakukan jihad bersama Nabi. Setelah Nabi meninggal, di antara mereka ada yang murtad. Padahal sebelumnya mereka belajar kepada Nabi. Di antara mereka murtad setelah Nabi SAW wafat. Di antara mereka ada yang murtad karena kena syubhat Musailamah al-Kadzab dan membela Musailamah al-Kadzab yang mengaku Nabi akhir zaman. Demikian pula tak sedikit di antara orang-orang yang tadinya beriman kepada Nabi SAW, kemudian mereka mengikuti Mukhtar yang mengaku Nabi setelah Musailamah al-Kadzab. Wasil bin Atha pernah duduk di majelisnya Hasan al-Basri, tapi setelah itu justru menjadi tokoh Mu'tazilah. Ya, Dzul Khuwaisirah. Ya. Di masa Nabi SAW, ya, bertemu dengan Nabi, justru para ulama sebutkan dialah bibitnya Khawarij. Nah, subhanallah, hidayah itu milik Allah Jalla wa'ala. Oleh karenanya, ketika Nabi SAW ditanya oleh sebagian istrinya, kenapa beliau terlalu sering membacakan doa Allahumma muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, zat yang memutarbalikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Maka beliau menjawab, inna quluba bani Adam baina usbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa syaa. Hati anak Adam itu berada di antara 2 jari jemari Allah Jalla wa'ala ar-Rahman, ia akan membolak-baliknya sesuai dengan kehendaknya. Apalagi kita sudah berada di zaman yang sudah jauh dari masa Nabi SAW, dari masa sahabat, dari masa tabi'in, dari masa tabi'ut tabi'in, dari masa 4 imam madhab. Sebuah masa yang sudah penuh dengan syubhat dan syahwat, di mana kebenaran benar-benar asing dan bahkan diperangi habis-habisan. Apakah dengan itu kita merasa aman dari penyimpangan? Adakah jaminan untuk kita istiqamah di atas agama Allah? Tidak, kecuali dengan berdoa kepada Allah. Ya. Maka berikut ini beberapa sebab keistiqamahan. Dan sebelumnya sekali lagi, jangan pernah merasa aman dari yang namanya penyimpangan. Terlebih lagi kita yang sudah berada di zaman yang penuh dengan fitnah. Ditambah lagi keilmuan kita yang amat dangkal, keikhlasan kita yang amat lemah, dan ibadah kita yang amat sedikit. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Taqita'il lailil muzlim yusbih rajulun mu'mina yabadiru bil a'mali fitana, taqita'il lailil muzlim yusbih rajulun mu'mina wa yumsi kafira."
Wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira. Yabi'u dinahu bi'aradhin minad dunya. Segeralah kalian beramal di sebuah masa yang sudah penuh dengan fitnah. Bukankah kita sudah berada di tengah-tengah kawasan fitnah? Sekeliling kita. Tidaklah kita melangkah ke depan, ke belakang, ke kanan, atau ke kiri. Walaupun hanya selangkah, melainkan kita akan mendapatkan di sana fitnah syirik, fitnah bid'ah, dan fitnah maksiat. Kata Nabi, di masa yang penuh dengan fitnah, hendaknya kalian segera beramal. Saking dahsyatnya fitnah itu, Nabi isyaratkan seperti potongan-potongan malam yang amat gelap. Ada seorang mukmin di pagi harinya, dia masih kokoh di atas keimanannya. Di sore harinya dia sudah kafir. Kafir di sini kata para ulama mencakup kufur besar yang membatalkan Islam ataukah kufur kecil. Ya. Dan sebaliknya ada seorang mukmin di sore harinya dia masih komit, masih kokoh di atas imannya. Di pagi hari besoknya dia sudah kafir. Apa sebabnya? Yabi'u dinahu bi'aradhin minad dunya. Dia menjual agamanya yang begitu mahal dengan secuil dari perkara dunia ini. Tak jarang dan tak sedikit kita mendengar, melihat ya, dan mendapatkan sebagian orang yang tadinya di atas tauhid, ya, menyuruh kepada tauhid, kini menyuruh kepada syirik. Yang tadinya dia menyuruh kepada as-sunnah, kini dia menyuruh kepada bid'ah dan memerangi dakwah as-sunnah. Demikian juga panitia-panitia kajian. Jangan merasa aman. Telah kita lihat di sana ada orang-orang yang tadinya mereka panitia yang semangat untuk dakwah tauhid. Panitia-panitia yang cukup semangat menyelenggarakan dakwah sunnah. Kini menjadi panitia kajian. Ya, panitia yang mengajak kepada syirik, kepada bid'ah, dan kepada maksiat. Ya. Allahu Akbar. Nasallallahu assalamu alaihi. Demikian juga dalam ketaatan. Tadinya dia orang yang mengajak kawan-kawannya hijrah. Ya, dia dekat dengan masjid. Disiplin salat jamaah, sering hadir kajian. Kini sering ke diskotik. Ya. Salatnya sudah bolong-bolong. Jangankan jamaah, sendirian pun udah sering terluput. Ya, mulai bermain dengan wanita. Mulai sering jatuh ke dalam zina. Mulai sering jatuh ke dalam judi. Ya. Na'iyadhan billah. Jangan pernah merasa aman. Bahkan pernah dikisahkan oleh sebagian guru kami ketika belajar di Yaman, ada seorang yang dia alim. Ya. Mati di atas perut seorang wanita pelacur, wanita penzina. Jangan merasa aman ya. Maka hendaknya kita sering berdoa, memperbanyak doa kepada Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Rabb kami, janganlah engkau sesatkan hati kami setelah engkau memberikannya hidayah. Wa hab lana min ladunka rahmah, berikanlah rahmatmu kepada kami. Innaka antal wahhab. Allahumma muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afa wal ghina. Allahumma tsabbitna ala dinik, dan seterusnya. Dari doa-doa memohon kekokohan, keistiqomahan kepada Allah di atas agamanya, dan memohon perlindungan kepadanya dari penyimpangan, syirik, bid'ah, atau maksiat. Yang kedua, hendaknya kita menjaga keikhlasan kita. Ya, karena tidaklah ada seorang hamba yang ikhlas beribadah kepada Allah, menjalankan agama Allah Jalla wa'ala, melainkan dia akan dibimbing oleh Allah sehingga dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Dan tidaklah ada orang yang mati di atas su'ul khatimah melainkan karena keikhlasan yang lemah atau telah hilang dari hatinya. Sekalipun kita tidak mengetahui, sekalipun kita mungkin menilai beliau seorang ulama, beliau seorang syekh, beliau seorang ustadz, tetap jika dia mati usul khatimah pasti bermasalah. Pasti keikhlasan tauhidnya itu bermasalah di dalam hatinya. Mungkin kita nggak tahu. Dia pernah berzina antara dia dengan Allah, dia pernah berjudi, dia kurang ikhlas, dia ujub, dia seterusnya.
Oleh karenanya Al-Imam Ibn Rajab menyebutkan ya, di dalam kitab Lataiful Ma'arif, wa ma tasaqata man tasaqata fi tariq ila li'adamil ikhlas. Tidaklah ada orang yang gugur di jalan keistiqamahan di jalan Allah, melainkan karena ketidakadaan ikhlas di dalam hatinya. Dan itu memang kita rasakan. Kalau kita tidak ikhlas, terkadang kita bisa-bisa meninggalkan dakwah tauhid dan sunnah ini. Karena banyaknya celaan, caci makian, atau bahkan terkadang seorang di saat dia sedang semangat berkorban untuk dakwah dengan ilmunya, waktunya, ya, atau dia korbankan waktu untuk anak istrinya, dia rela merekam kajian, mengupload kajian, terkadang dia dituduh oleh orang yang tidak senang, dia mencari uang, mencari kekayaan, mencari popularitas, dan seterusnya. Ya, yang memancing keikhlasannya. Yang apabila dia tidak mempertahankan keikhlasannya, bisa-bisa dia akan meninggalkan jalan kebaikan tersebut. Ya. Kalau tidak ikhlas, mungkin terkadang seorang bisa-bisa meninggalkan sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Karena banyaknya celaan, tuduhan, serta fitnah manusia kepadanya. Ya. Wa ma tasaqata man tasaqata fi tariq ila li'adamil ikhlas. Tidaklah ada yang gugur di jalan Allah. Maksudnya dia berpaling dari jalan Allah, dari jalan kebenaran, dari ketaatan kepada Allah, melainkan karena ketidakadaan ikhlas. Yang ketiga, hendaknya kita menjaga pergaulan dengan orang-orang yang berilmu dan mengamalkannya. Al-Imam Ibn Al-Qayyim menyebutkan manusia itu ada 3 macam, dan ini kaidah bagus dan indah ya, terkait persahabatan ya. Yang pertama, mereka itu kasumum, kasum ya, seperti racun yang apabila kita bergaul bersahabat dengannya, maka akan hancur dunia dan akhirat kita. Orang yang seperti ini nggak perlu kamu dekati, bakal hancur dunia dan akhiratmu. Yang kedua, kaddawa, ada di antara manusia itu, dia itu seperti obat. Yang namanya obat dibutuhkan, diminum, dikonsumsi kapan? Ketika sakit. Gak mungkin seorang minum, mengkonsumsi obat pusing di saat dia nggak pusing. Ya, dia akan meminumnya hanya di saat dia sakit dan membutuhkannya. Setelah itu dia tinggalkan. Nah, ada di antara manusia yang hendaknya kita bergaul dengan mereka hanya sebatas kebutuhan dan kepentingan urusan dunia saja. Kalau lebih dari itu mungkin akan rusak agama kita. Kalau lebih dari itu mungkin kita akan jatuh ke syirik, bid'ah, zina, ya, dan maksiat-maksiat yang lainnya. Dan yang ketiga, kata beliau, kal ghidha'i lil jasad. Mereka itu adalah orang-orang seperti nutrisi untuk tubuh kita. Adakah tubuh yang tidak membutuhkan nutrisi? Tentunya tidak. Yaitu mereka orang-orang yang berilmu dan mengamalkan ilmu. Ya, sebab yang lainnya adalah menjauhi lingkungan-lingkungan serta sarana-sarana yang bisa menyeretkan kita kepada syirik, bid'ah atau maksiat. Ya. Sebab yang lainnya, dan ini sebab yang sangat utama setelah doa kepada Allah Jalla wa'ala, adalah ilmu. Karena ilmu adalah sumber segala kebaikan. Ilmu yang akan menyuruh kita untuk ikhlas. Ilmu akan menyuruh kita untuk memperbanyak doa kepada Allah. Ilmu akan menuntut kita untuk memperbanyak ibadah kepada Allah. Ilmu akan menjelaskan kepada kita akidah yang benar dan akidah yang sesat. Tata cara ibadah yang benar sesuai dengan sunnah Nabi SAW dengan ibadah yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Baik, sekali lagi, ya, bahwa orang yang meninggalkan kebaikan setelah ia mengetahuinya, maka pasti dia akan diuji dengan kebatilan. Ya, ucapan yang ma'ruf dari sebagian ulama salaf adalah an-nafs illam tashghalha bil haqq syagalatka bil batil. Dirimu itu jika tidak engkau sibukkan dengan kebenaran, maka pasti dia akan tersibukkan dengan kebatilan. Kalau dia tidak mau mengikuti tauhid, pasti akan jatuh ke syirik. Jika dia tidak mau mengikuti sunnah, maka dia pasti akan jatuh ke dalam bid'ah. Demikian pula dalam ketaatan dan maksiat. Ya. Jika dia tidak mau menuntut ilmu agama, hadir di majelis ilmu agama di waktu yang dia miliki, dan dia mampu untuk menghadirinya, melainkan di waktu tersebut dia akan disibukkan dengan perbuatan yang sia-sia, atau bahkan dengan perbuatan maksiat seperti ghibah, namimah. Dan itu kita rasakan. Tak usah melihat orang lain.
Itu kita rasakan pada diri kita. Sebagai contoh, ya, ketika seorang memiliki waktu untuk sholat duha, tetapi dia tidak menggunakannya untuk sholat duha, dia akan menggunakannya untuk perbuatan yang sia-sia atau bahkan untuk perbuatan dosa. Tatkala dia tidak menggunakan kesempatan untuk melakukan sholat tahajud, maka dia akan disibukkan dengan perbuatan yang sia-sia atau bahkan dengan perbuatan dosa. Dia duduk dekat dengan majelis ilmu agama, di lingkungan ilmu, tetapi justru dia tidak hadir majelis ilmu agama. Dia bersikap malas. Ya, bermalas-malasan hadir majelis ilmu agama, melainkan dia akan disibukkan dengan perbuatan yang sia-sia, disibukkan dengan HP, disibukkan dengan nonton medsos, ataukah dia disibukkan dengan menghibah orang lain. Nauzubillah min dzalik. Ya. Dan ini adalah perangainya orang-orang jahiliyah. Mereka menggantikan kebenaran dengan kebatilan, kebaikan dengan keburukan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini, kita masuk ke sesi tanya jawab. Barakallahu fikum, nas'alullah as-salamah wal afiyah. Baik, berikut ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, bismillah Ustadz, mau tanya, di tempat ana masih menjalankan tradisi 7 bulanan ketika wanita hamil. Apa itu dibenarkan? Afwan, saya belum paham, baru belajar, setahu ana itu tidak diperbolehkan. Perlu diketahui, para ulama menyebutkan sebuah kaedah terkait Aid. Aid artinya hari raya. Definisi hari raya itu adalah memuliakan suatu tempat atau suatu waktu dengan jadwal, dengan waktu yang telah dikhususkan. Ma qusida min zaman awal makan biqasdi at-ta'zim. Memuliakan suatu waktu atau tempat secara khusus. Ini namanya Aid. Dan di dalam Islam tidak ada Aid kecuali 2 hari raya. Nah, merayakan 7 bulanan hamil ini termasuk menjadikannya sebagai Aid. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau dikatakan ini sekadar adat, maka ini bukan adat. Kenapa? Karena sebagian orang ada keyakinan dalam perayaan 7 bulanan ketika wanita hamil. Khawatir akan kurang berkah dan seterusnya. Dan saya pernah diberitahukan, namun yang hal ini perlu di cross check kembali, bahwa ini bagian dari perayaan Hindu, tapi mohon dicek kembali. Saya pernah diberitahukan bahwa ini bagian dari kebiasaan orang-orang Hindu. Nah, dan perayaan yang seperti ini sangat tidak mungkin tidak ada unsur keyakinan di dalamnya. Karena terkait wanita hamil itu sudah ada di masa Nabi SAW. Wanita-wanita di masa itu juga hamil, tapi tidak ada perayaan 7 bulanan. Bahkan sebagian tempat mihana geraya hana mu'uh tagai. Lebih baik ditinggalkan. Dan ini lebih selamat terhadap agama kita. Apalagi perayaan 7 bulanan tersebut disertai ritual-ritual yang na'udzubillah merupakan ritual syirik atau menjerumuskan kepada syirik. Atau
ritual-ritual yang bid'ah. Ya. Doa-doa tertentu, ya, mengkhususkan konteks-konteks zikir tertentu. Ya. Ini menunjukkan bukan sekedar adat istiadat. Ya. Adat istiadat itu adalah sesuatu yang keumuman manusia melakukannya di suatu tempat, ya, dan tidak menjadikannya sebagai perkara agama. Ya. Barakallahu fiik. Bismillah Ustadz, bagaimana dengan perilaku setiap kelompok atau aliran yang berkata, semoga Allah memberi hidayah kepadamu. Jadi seakan kalimat itu menjadi kalimat bahwa kelompok iya itu benar. La ya akhi. Justru kita berterima kasih kepada orang yang mendoakan kita. Semoga Allah memberikan hidayahnya kepadamu. Karena semua kita membutuhkan hidayah Allah. Hidayah untuk mengenal kebenaran. Ini yang pertama. Dan masih banyak kebenaran dalam agama ini yang belum kita ketahui. Berapa ribu hadis yang sudah kita hafal. Sudah hafal Al-Quran, sudah hafal tafsir semuanya. Kan enggak? Ya, kebenaran terkait fikih, sholat, fikih, puasa, dan seterusnya. Kita membutuhkan doa itu. Yang kedua, andai kata pun kita telah mengetahui seluruh kebenaran yang ada, kita membutuhkan hidayah Allah agar istiqamah di atas agama Allah. Bukankah setiap sholat kita membacakan ihdinas siratal mustaqim? Nah, maka jangan baper atau tersinggung jika ada orang yang mendoakan kita Allah yahdik. Ucapkan amin. Ya, ucapkan amin. Dia pun yang tadinya mungkin mengucapkannya karena marah, jadi hilang marah. Ini kok didoain Allah yahdik, justru senang, justru berterima kasih. Ya. Berterima kasih, ucapkan amin jika dia mendoakan antum seperti itu. Barakallahu fiik. Jangan baper. Ustaz mohon nasihatnya Ustaz padahal baru beberapa hari Ramadan berlalu tapi anak udah futur. Ustaz, anak kangen hadir di kajian lagi Ustaz Ibrahim. Ustaz, barakallahu fiik. Ya, yang antum tanyakan juga memiliki sifat futur juga ya. Hampir setiap kita setelah keluar bulan Ramadan, ya, pasti ada futurnya. Cuma tingkat futurnya tingkat-tingkat. Yeah. Maka berikut ini beberapa hal penting sebagai motivasi dan bimbingan menyikapi penyakit futur ini. Bukan karena saya tidak futur, tapi karena saya juga futur. Ini sebagai bentuk motivasi kepada diri saya sendiri dan kepada antum. Yang pertama, akhi, di dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatarah. Faman kana fataratuhu ila sunnati faqad aflah. Wa man kanat fataratuhu ila ghairi dhalik faqad halak. Setiap amalan itu syirrah. Seorang itu punya semangat yang menggebu-gebu. Dan itu kita rasakan. Terkadang ketika lagi semangat puasa, diambil puasa Daud mah dia. Lagi semangat baca Al-Quran, Masya Allah, selalu Al-Quran di tangannya. Demikian pula kebaikan-kebaikan yang lainnya. Walikulli syirratin fatarah. Dan setiap semangat yang menggebu-gebu, itu akan didatangi akan ada masanya, masa futurnya. Ya. Baru 2-3 hari semangat, menghafal Al-Quran udah futur. Ya kan? Setelah beberapa hari semangat menggebu-gebu menjalankan ibadah puasa, ibadah nuntut ilmu, atau yang lainnya, tiba-tiba futur. Itu memang sunnatullah. Tetapi berikut ini bimbingan Nabi, agar kita tidak celaka ketika futur. Kata Nabi, faman kana fataratu ila sunnati faqad aflah. Barang siapa yang mengalihkan futurnya kepada sunnahku, maka dia akan beruntung. Apa maksudnya? Maksudnya kata para ulama, apabila kita futur dari suatu ibadah, hendaknya kita lari ke ibadah yang lainnya. Sedang futur dari puasa sunnah, lari kepada Al-Quran. Tilawatul Quran. Sedang futur, sering baca Al-Quran. Ya, menyimak Al-Quran dari bacaan orang lain. Ya. Alihkan waktu tersebut untuk baca buku ilmu.
dengar kajian, silaturahim, berbakti kepada kedua orang tua, ya, berbuat baik kepada anak istri. Ya. Dan kata para ulama, paling minimnya kepada hal yang mubah. Jangan sampai jatuh kepada hal yang haram. Sebaliknya kata Nabi, barang siapa yang ketika futur dia tidak memalingkannya dirinya, mengarahkan dirinya kepada sunnahku, niscaya dia akan celaka. Sedang futur, akhirnya melakukan perkara mubah dengan melampaui batas, berlebih-lebihan di dalam perkara mubah yang akhirnya menjerumuskan dia ke dalam hal yang makruh. Ketika dia sudah berlebihan dalam perkara yang makruh, maka perkara yang makruh tersebut akan menjerumuskan dia kepada hal yang haram. Oleh karenanya sebagian para ulama menyatakan ketika dirimu sedang semangat, maksimalkan kebaikan. Ya, maksimalkan dirimu melakukan kebaikan. Ya, karena akan ada masa futurnya. Ya, kemudian nasihat yang lainnya, akhi barakallahu fik, seperti yang kita sebutkan di dalam kajian tadi. Ya, sering-sering berdoa kepada Allah karena futur itu datang dikarenakan hati kita yang kotor dengan maksiat mata, maksiat telinga, maksiat lisan, ayatan billah. Dan karena kurangnya ikhlas kita kepada Allah Jalla wa'ala, maka banyak-banyaklah berdoa kepada Allah. Allahumma muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Minta kepada Allah agar Allah membersihkan hati kita. Allahumma ati nafsi taqwaha, ya Allah berikanlah ketakwaan yang sesungguhnya pada hatiku, wa zakkiha anta khairu man zakkaha, dan bersihkanlah hatiku dari kotoran-kotorannya, dan engkau sebaik-baik pembersih hati. Anta waliyuha wa maulaha. Ya. Nah, barakallahu fik. Dan semoga Allah Jalla wa'ala mempertemukan kita kembali di Masjid Bloim, ya. Dan semoga kita termasuk dari orang-orang yang bertemu, berkumpul karena Allah, dan ya, berpisah karena Allah, ya. Dan majelis di Masjid Bloim ini salah satu majelis yang sangat indah dan sangat memberi semangat kepada saya, ya. Bagaimana tidak, ya? Sebuah masjid yang berada di atap mall, ya, di bawahnya mall, pasar, ya, berkerumunan manusia. Kalau sebuah kajian di sebuah masjid, ya, yang jauh dari lingkungan yang bisa melalaikan kita, ini hal yang biasa kan? Tapi ada masjid di atas mall, kemudian menghadiri kajian di dalamnya ribuan, ya. Mereka di hari Senin dan Kamis sebelum azan, Masya Allah, kita melihat pemandangan yang cukup indah, ya, seperti di Masjid Nabawi mereka sedang duduk menunggu azan untuk buka puasa Senin Kamis, ya. Masya Allah, Ustaz dengan ikhwannya dan seterusnya. Dan sebagian yang besar yang hadir di majelis Bloim ini adalah orang-orang yang pulang dari kantornya, pulang dari pekerjaannya, tidak langsung pulang ke rumahnya. Mereka mampir terlebih dahulu di masjid tersebut untuk mendengar kajian. Setelah itu baru pulang ke rumahnya di malam hari. Ya, di antara mereka ada yang datang dari Bogor dan seterusnya. Semoga Allah Jalla wa'ala tetap memberikan pahala hadir majelis ilmu agama kepada kita semua. Ya, karena kondisi yang seperti ini. Pertanyaan berikutnya, apa hukumnya di sekolah pada saat guru masuk ke dalam kelas, maka murid-muridnya akan berdiri dan mengucapkan kata selamat. Selamat pagi, selamat siang misalnya. Jika seorang tetap berdiri namun dia mengingkari hal tersebut dalam hatinya, apakah dia tetap berdosa? Jazakallahu khairan. Secara hukum tidak boleh, ya akhi. Ya. Dan ini menyerupai perbuatan orang-orang Romawi. Ya. Tidaklah tokoh mereka datang, raja mereka datang, melainkan mereka berdiri dari tempat duduknya. Ya. Dan telah datang beberapa hadis Nabi SAW yang sahih, ya, dalam hal ini, ya, yang melarang perbuatan ini. Di antaranya, man ahabba an yumtathalahul qiyam falyatabawwa maq'adahu minan nar. Nah, kecuali dia berdiri karena tamu yang datang, ya. Tamu yang datang, atau yang kedua kata para ulama, dia berdiri tetapi dengan berjalan sedikit. Nah, semoga Allah Jalla wa'ala memberikan taufiknya dan mengampuni dosa-dosa kita. Betapa banyak terkadang kita, ya, berapa banyak dosa kita lakukan, ya, terkadang bukan karena kita tidak mampu meninggalkannya, tetapi karena perasaan yang mempermainkan kita. Maka
banyak-banyak istighfar kepada Allah Jalla wa Ala. Izin bertanya Ustaz, menanyakan kitab adab yang recommended untuk dipelajari bagi yang baru mau belajar adab-adab. Yang pertama adalah Al-Quranul Karim, kitab suci Allah. Ini adalah kitab yang paling mendidik kita untuk beradab dengan Allah, beradab dengan Rasulullah SAW, para sahabat, para istri-istrinya, mendidik kita untuk beradab dengan kedua orang tua kita, tetangga kita, dan manusia secara umum. Oleh karenanya, Aisyah radhiyallahu anha di dalam hadis yang sahih menyatakan tentang akhlaknya Nabi kita, kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Maksudnya tidaklah ada perintah dalam Al-Quran melainkan beliau melakukannya, dan tidaklah ada sebuah larangan dalam Al-Quran melainkan beliau meninggalkannya. Kemudian hadis-hadis Nabi SAW. Yang ketiga, ini yang mungkin perlu yang dimaksud karena memang perlu kepada kitab yang telah dirangkum oleh para ulama, adab-adab penting yang untuk kita ketahui yang berdasarkan Al-Quran dan hadis. Yang sangat bagus adalah Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin. Ya. Terlebih lagi kalau dibaca di depan seorang guru. Ya. Kemudian kitab Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlih, 2 jilid kurang lebih, karya Al-Imam Ibnu Abdul Bar yang hidup pada abad 4 Hijriah. Dulu kami mempelajarinya bersama Syekhuna Abdurrahman Al-Adini sampai selesai, walillahil hamd. Ketika saya datang ke Fiyush masih di jilid 1, ya. Di pertengahan jilid 1 kurang lebih 6. Yang lainnya adalah kitab Ibnu Jum'ah, ya, Tadhkiratus Sami', juga kitab Al-Hilyah Bakar Abu Zaid dengan syarah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, juga kitab Al-Jami' di akhir Bulughul Maram karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, juga kitab Al-Ilm Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, namun itu lebih khusus kepada ilmu agama, berkaitan dengan ilmu. Kitab Al-Adabul Asyarah, ini cukup yang indah, ya. Insyaallah suatu saat kita bahas di kajian online kita ini. Karya Syekh Shalih Al-Utsaimin. Ini ringkas, ya, padat, ya, mudah dipahami dan berkaitan dengan adab-adab dalam sehari-hari. Naam. Dan kitab-kitab selain itu yang ditulis oleh para ulama, wallahu a'lam bishawab. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana pernah mendengar bahwa mengambil ilmu itu harus kepada guru yang sanadnya sampai kepada Nabi SAW. Mohon penjelasannya Ustaz. Dari Biak, Papua. Masya Allah. Barakallahu fikum. Salam buat kawan-kawan di Papua. Khusus teman-teman yang ada di Wamena dan Nabire. 2 tempat yang pernah saya datangi. Masya Allah. Ya, kesabaran kawan-kawan di Papua. Barakallahu fikum. Semoga Allah Jalla wa'ala mengistiqamahkan antum di Papua. Dan menjadikan kita dari orang-orang yang saling cinta mencintai karenanya. Amin ya rabbal alamin. Kalau yang dimaksud dengan bersambungnya sanad kepada Nabi SAW dalam ilmu hadis, maka iya, ingin mengambil periwayatan hadis. Dan itu pun tidak hanya dengan tersambungnya suatu sanad, karena sebuah sanad yang tersambung sampai kepada Nabi SAW tidak mesti sahih. Ya. Dan kita pun sudah berada di sebuah masa yang sudah putus sanadnya. Ya. Kita nggak perlu lagi buat sanad sendiri atau mencari guru yang sanadnya sampai sambung kepada Nabi. Toh nanti lewatnya juga lewat Sahih Bukhari, lewatnya juga melalui Musnad Imam Ahmad, Musnad Imam Syafi'i, Sahih Imam Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi. Sementara antara kita, dari kita sampai ke Sahih Bukhari, sampai ke muridnya Ibu Bukhari, mungkin di dalam sanadnya penuh dengan rawi-rawi yang majahil, yang majhulul hal dan majhulul ain, bahkan yang mubham. Ya. Ini perlu diketahui, ya. Karena ada sebagian orang melontarkan syubhat,
oh Syekh Fulan, Habib Fulan sanadnya bersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya akhi, sanad di masa tabi'in saja, sanad hadis di masa tabi'in aja masih ada yang dhaif. Itu tabi'in. Tabi'in meriwayatkan hadis sampai kepada Nabi, sanadnya bersambung, tetapi banyak yang dhaif. Bukti apa? Dalam Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Hakim. Ya. Apalagi tujuan menyampaikan sanadnya bersambung, tujuannya tafakhur. Yang dengannya dia meninggalkan hal-hal yang lebih penting dari pengambilan sanad. Barakallahu fiik. Ya. Dan kita pun berguru di masa sekarang kepada seorang guru bukan mengambil riwayat hadis yang dia punya dengan sanad yang bersambung kepada Nabi. Andai kata hanya seperti itu, jangan belajar. Khawatir Anda akan sesat. Karena riwayat di masa tabi'in, Imam Bukhari saja sampai ke Nabi terkadang sanadnya ada yang baik, apalagi antara ustadz zaman sekarang. Ya, andai kata ilmu yang dia sampaikan hanya riwayat-riwayat dia saja. Tetapi kan tidak demikian. Ulama zaman sekarang mereka mengajarkan Sahih Bukhari yang kitabnya sanadnya sahih, mereka mengajarkan Sahih Muslim, ya kan? Mereka mengajarkan Sunan Abi Daud, mengajarkan kitab-kitab fikih yang di dalamnya berisikan hadis-hadis dengan sanad yang sahih. Ya. Nah, maka prinsip yang paling penting ketika mau belajar kepada seorang guru adalah mengetahui guru tersebut seorang yang jujur. Ya. Jujur dalam perkara dunia. Karena orang yang dusta dalam perkara dunia, kata para ulama hadis, sangat dikhawatirkan dia akan berdusta ketika menyampaikan perkara agama. Yang kedua, kita mengetahui latar belakang pendidikannya. Dia belajar di kampus yang mengajarkan tauhid, akidah yang benar, manhaj yang benar. Bukan kepada orang yang latar belakang pendidikannya adalah ilmu filsafat. Ya, belajar kepada guru yang tidak mengetahui akidah yang benar atau ke kampus-kampus yang tidak mengajarkan manhajus salaf. Ya, karena buah itu tidak akan jauh dari pohonnya. Tidak mungkin seorang keluar dari suatu kampus ia mengajarkan akidah yang rusak dan sama sekali dia tidak belajar kepada selain itu, kemudian keluar dari situ mengenal akidah yang benar, kan tidak mungkin. Nah, ini prinsip yang sangat penting, ya. Dan itu kaidah yang disebutkan oleh para ulama dahulu sampai sekarang. Di antara yang ucapan Al-Imam Muhammad bin Sirin, seorang ulama tabi'in yang sangat ma'ruf dalam hal ini. Beliau menyatakan inna hadzal ilm, ya. Inna hadzal ilm din. Ya. Fanzuru min aina ta'khudhu dinakum. Ilmu ini adalah agama kalian. Maka hendaknya kalian mengetahui, melihat kepada siapa kalian mengambil agama kalian. Karena seorang yang belajar, dia akan menerima ya, apa yang disampaikan oleh seorang guru. Dan dia belum mampu memilahnya. Andai kata seorang guru menyatakan hadis riwayat Bukhari, kan bisa jadi itu rupanya bukan hadis riwayat Bukhari dan seterusnya. Dan dia tidak hafal hadis itu. Oleh karena para ulama katakan cari guru yang sudah jelas background pendidikannya atau ya direkomended oleh orang yang berilmu, yang engkau tahu mereka orang yang berilmu, kemudian merekomendasikan kepada Anda seorang guru untuk belajar kepadanya. Dan ini prinsip untuk menjaga diri dari kesesatan. Nah, karena orang yang duduk bersimpuh itu berarti dia sudah siap untuk disampaikan maklumat oleh si penyampai. Ya, kalau alasannya kita ambil buruknya Ustadz, kita ambil yang baiknya, nah dan adapun yang buruknya akan kita tinggalkan, ya berarti Anda lebih berilmu daripada yang mengajarkannya. Berarti Anda sudah sangat mengajar, bukan belajar. Ya. Ambil baiknya, buang yang buruknya. Dalam masalah nasihat, ada orang yang beri nasihat kepada kita, walaupun dia orang yang jahat, orang yang sesat, tapi nasihat yang dia sampaikan benar, maka kaidah di atas berlaku dalam hal itu. Tapi dalam masalah belajar ilmu agama, ya, jangankan dalam ilmu agama, dalam ilmu dunia saja kaidah di atas nggak dipakai. Apakah Anda yang ingin belajar bahasa Inggris akan belajar kepada sembarang guru dengan alasan saya akan belajar siapa saja yang mau ngajarin saya bahasa Inggris? Ya kalau dia salah saya buang, kalau yang benar saya ambil. Karena enggak, karena Anda belum bisa menghakimi dan memilah-milih. Kalau sudah bisa berarti sudah saatnya Anda mengajar.
Barakallahu fik. Kita akhiri sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.